Iran membangun seluruh strategi militernya berdasarkan drone. Sekarang, drone memburu anggota IRGC di jalan-jalan Teheran. Orang-orang Iran mengirimkan lokasi pos pemeriksaan ke Mossad dan CIA, lalu drone masuk dan menyelesaikan urusan. Rezim itu membantai 40.000 pengunjuk rasa, dan sekarang rezim yang sama sedang diburu oleh orang-orang yang selamat. Situasinya semakin buruk, sehingga sekarang kita melihat beberapa pejabat Iran benar-benar membelot dari rezim dan bergabung dengan pihak lain. Lihatlah, 2 diplomat Iran lagi telah mengajukan suaka, 1 di Denmark, 1 di Australia. Ini di luar 2 diplomat yang membelot dari Austria dan Swiss pada bulan Januari lalu. Keduanya mencari suaka di Swiss. Sekarang tentu saja kita harus ingat, situasinya sangat berbeda sekarang dibandingkan dengan bulan Januari. Sekarang Amerika Serikat secara terbuka mengajak pejabat Republik Islam untuk berbalik dan membantu menjatuhkan rezim. Selain itu, ada hal lain yang juga terjadi. Para diplomat ini sudah bagian dari sistem dan melihat situasi di Iran, menyadari rezim mungkin tidak bertahan, sehingga memilih membelot. Setiap kali ada yang membelot, orang berikutnya makin mungkin ikut membelot. Rezim Islam tidak mampu menanggung hal ini, apalagi sekarang. Di Iran sedang terjadi pergeseran kekuasaan yang menimbulkan kekacauan. Para mullah dan ayatollah tradisional yang dulu memimpin, kini kehilangan kendali setelah kematian Ali Khamenei dan sedang digantikan oleh komandan IRGC yang kini menjalankan segalanya. Saat pemilihan pemimpin tertinggi baru, kami sudah mendapat beberapa petunjuk soal ini. Kami melihat laporan bahwa para komandan IRGC mendatangi rumah-rumah ulama di majelis ahli dan mengancam mereka untuk memilih putra Khamenei, Mujtaba Khamenei. Sekarang, mengapa mereka melakukan itu? Kemungkinan pemimpin tertinggi baru sedang koma, tidak sadar, atau mungkin sudah wafat. Kini mereka memanfaatkan ketidakhadirannya untuk mengendalikan segalanya. Pemimpin tertinggi sebenarnya adalah panglima tertinggi dan seharusnya memimpin IRGC. Namun jika ia tidak bisa bicara, para komandan memiliki kekuasaan penuh. Lihat saja cuplikan berikut. Ini rekaman TV pemerintah Iran tadi malam. Kursi pemimpin tertinggi kosong. Dia bahkan tak bisa tampil di depan umum. Kita tahu dia terluka karena media Iran mengonfirmasi hal itu pada malam saat mereka mengumumkan pemilihannya. Tapi sejak malam itu, dia belum pernah menampakkan wajahnya lagi. Situasinya sangat buruk, hingga media pemerintah memakai gambar AI pemimpin tertinggi karena tak bisa mendapatkan foto aslinya. Ada rumor, dia mungkin kehilangan 1 kaki atau cedera wajah, jadi mereka biarkan AI membuat gambarnya. Ketika pemimpin tertinggi hanyalah hasil dari kecerdasan buatan, IRGC pada dasarnya mengendalikan seluruh negara. Sekarang, bagi para komandan, itu jelas kabar baik. Untungnya, ini tidak sepenuhnya kabar baik untuk IRGC karena ada ketegangan dalam militer. Banyak orang tidak tahu, tapi Iran sebenarnya punya 2 angkatan bersenjata. Salah satunya Artesh. Ini adalah militer reguler, angkatan bersenjata profesional yang dimiliki setiap negara. Lalu ada IRGC, Korps Garda Revolusi Islam. Perhatikan namanya, tertulis Islam, bukan Iran. Artinya, ini adalah angkatan bersenjata ideologis yang dibentuk untuk melindungi revolusi, bukan negara. Dan rezim selalu memihak IRGC dan mengabaikan Artesh karena mereka takut militer profesional yang kompeten memiliki terlalu banyak kekuasaan. Itu terlalu berisiko bagi para ayatollah. Nah, tebak apa yang terjadi? Pemikiran seperti itu sekarang malah menjadi bumerang. Ada desersi yang terjadi di dalam IRGC, ada kekurangan pasokan yang parah. Unit garis depan beroperasi dengan lebih sedikit amunisi, makanan, dan air minum. Bahkan, di beberapa daerah, situasinya sangat buruk, sehingga satuan menerima 20 peluru untuk setiap 2 prajurit. Dan disinilah, kekurangan seperti ini menjadi berbahaya. Personel IRGC menolak membawa tentara Artesh yang terluka ke rumah sakit karena kekurangan darah dan tempat tidur, sehingga mereka memprioritaskan orang mereka sendiri. Hal ini memunculkan ketegangan yang memang selalu ada antara kedua angkatan bersenjata. Kini, ketegangan itu mulai terlihat jelas. Tebak apa yang terjadi? Inilah yang dibutuhkan rakyat Iran. Agar rezim runtuh, kita perlu Artesh berbalik melawan IRGC. Dan Artesh sebenarnya memiliki senjata dan persenjataan yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Jika mereka benar-benar melawan IRGC, mereka bisa menghadapi semua preman IRGC yang pada Januari lalu membantai demonstran damai tak bersenjata. Sekarang saya ingin memperjelas, kita belum melihat hal ini terjadi saat ini. Tetapi kita melihat tanda-tanda yang mengarah ke sana. Kekurangan pasokan, meningkatnya desersi, IRGC menolak membantu tentara Artesh. Nah, 2 tentara yang terpisah dan tidak saling percaya. Semoga keadaan tetap memburuk seperti sekarang.
Disinilah kita perlu membahas fase baru perang yang dijalankan pasukan Israel dan Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya, Israel mulai menargetkan pos pemeriksaan rezim di dalam Teheran. Media pemerintah Iran sendiri melaporkan bahwa 10 anggota pasukan keamanan tewas. Dan ini sangat signifikan, karena pos pemeriksaan adalah cara rezim mencegah orang-orang turun ke jalan. Mengenai apa yang akan kami lakukan selanjutnya di Iran, kami telah merinci sebuah rencana dengan banyak kejutan untuk mengguncang rezim dan memungkinkan terjadinya perubahan. Kami masih punya banyak target yang tidak akan saya jelaskan di sini. Kepada pasukan Garda Revolusi dan mereka yang melawan rakyat Iran di jalan, kalian juga target kami. Mereka yang meletakkan senjata tidak akan disakiti. Mereka yang tidak, darah mereka menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Kepada rakyat Iran, saya telah berbicara kepada kalian selama puluhan tahun. Saat penentuan semakin dekat karena kami tidak berniat memecah belah Iran. Kami ingin membebaskan Iran, membebaskannya dari beban tirani, dan hidup damai dengan rakyatnya. Israel mengerahkan drone kecil di atas kota-kota Iran, melakukan hal yang tak diduga IRGC. Jadi begini, selama ini kita membicarakan bagaimana Iran bersiap untuk memenangkan perang ini dengan pada dasarnya melakukan terorisme terhadap negara-negara tetangga dan tentu saja kapal dagang di Selat Hormuz. Dan mereka melakukan itu dengan menggunakan drone kecil. Tapi coba tebak, mereka sebenarnya tidak pernah memikirkan apa yang akan mereka lakukan ketika pihak lain juga mulai menggunakan drone kecil. Dan coba tebak, siapa yang sebenarnya membantu IRGC dan Israel melawan IRGC? Warga negara Iran sendiri. Seperti yang Anda lihat di layar, warga Iran mengirimkan video seperti ini, membongkar pos pemeriksaan ke Mossad dan CIA. Mereka ingin membongkar pos pemeriksaan terkepung ini, lalu drone masuk menyelesaikan urusan. Saya yakin beberapa dari kalian bertanya-tanya, kenapa orang Iran melakukan ini? Sekarang, sebelum kita menjawab itu, saya ingin mengingatkan Anda untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini, karena itu sangat membantu kami dalam algoritma. Sekarang mari kita lihat kenapa orang Iran melakukan ini. Jawabannya jelas jika Anda mengikuti perkembangan di Iran 3 bulan terakhir. Pasukan keamanan membunuh 40.000 orang Iran pada Januari. Dan coba tebak, mereka masih membunuh warga Iran tak bersalah tanpa alasan. Berikut pesan dari Iran. Seorang pria dihentikan di pos pemeriksaan. Situasi memanas dan mereka langsung menembaknya. Pemeriksaan lalu lintas biasa berubah mematikan dan ini bukan kasus tunggal. Berikut detailnya, silakan dengarkan. John, ketika Anda berbicara dengan orang Iran yang telah melarikan diri dari negara mereka, yang telah menyeberangi perbatasan ke Armenia, emosi utama yang langsung Anda rasakan adalah ketakutan. Mereka melarikan diri, meninggalkan segalanya, hanya membawa koper dan keluarga. Sangat ketakutan. Seorang pria mengatakan ini kepada kami, tapi ia terlalu takut tampil di kamera. Dia mengatakan, kadang ini menakutkan bagi anak-anak saya. Putri saya sangat takut suara-suara ini. Kami juga takut. Kami bertanya pada orang-orang, mengapa mereka tinggalkan segalanya? Mengapa mereka lari dari negara mereka? Mengapa tidak tinggal dan memprotes rezim ini? Seorang pria berkata, saya ragu Anda bisa memprotes rezim ini karena mereka punya pandangan keagamaan. Jadi siapapun yang memprotes, mereka dianggap musuh Tuhan. Mereka mengatakan para pemprotes adalah orang sesat dan boleh dibunuh. Mereka membunuh 40.000 pemprotes dalam 2 hari. Menurut mereka, mereka akan masuk surga karena melakukan ini. Inilah pandangan yang dihadapi calon pemrotes di Iran. Orang-orang Iran masih ingat apa yang terjadi pada bulan Januari. Dan mereka ingat bahwa tentara IRGC membantai para pemrotes damai. Dan sekarang mereka membongkar secara persis di mana para tentara ini bersembunyi. Serangan diperkirakan meningkat dalam beberapa hari. Saya sendiri tidak tahu persis bagaimana Israel bisa melakukan ini. Drone kecil jelas tak bisa terbang dari Israel ke Teheran karena jangkauannya terbatas. Itu berarti ada agen Israel di Teheran yang mengoperasikan atau membantu peluncuran drone ini. Mereka yang meluncurkan drone-drone tersebut. Dan itu adalah sesuatu yang akan membuat beberapa pasukan rezim tidak bisa tidur di malam hari. Dan coba tebak, itu adalah kabar yang sangat baik. Tujuan dari operasi ini jelas, menciptakan peluang bagi rakyat Iran untuk turun ke jalan. Apa maksud Netanyahu saat berkata kepada rakyat Iran, hari-hari mendatang akan membawa peluang membebaskan diri kalian? Saya sedang mengerjakan beberapa laporan tentang topik khusus ini sekarang, tapi jelas ada hal-hal yang terjadi di balik layar yang menunjukkan bahwa Amerika dan Israel ingin memberdayakan warga sipil Iran yang menentang rezim brutal ini untuk kembali turun ke jalan. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, atau apakah mereka masih bisa turun ke jalan,
tanpa dibunuh pasukan keamanan. Tapi kita tahu bahwa sebagai hasil dari operasi Epic Fury, banyak orang yang bertanggung jawab atas penindasan terhadap para pengunjuk rasa telah disingkirkan dan markas pasukan Basij serta IRGC di Teheran telah dihancurkan dalam operasi ini. Karena itu, serangan berat akan terus menghantam rezim Iran dan kemungkinan akan meningkat sepanjang hari hingga malam.